Duh, Mbak, Mas, kita mau cari kemana lagi ya? Saya juga bingung ibu, ada di mana? Saya bingung. Gini deh, coba lo inget-inget lagi deh. Maksudnya lo mungkin punya kerabat atau punya saudara jauh yang ada di Bandung, atau mungkin apa perbatasan antara Bandung dan kota lain. Nggak ada sih Mas. Tapi, Masa nggak ada sih? Coba lo inget-inget deh. tapi kayaknya ada di rumah Tante Ici deh. Saya yakin ya deh. Tante Ici. Tante Ici siapa nih? Bukan saudara sih, tapi kita tuh kalau kecil tuh emang deket banget sama Tante Ici itu. Dan ibu juga kalau ada apa-apa ke rumah Tante Ici. Mbak, Mas. Tapi rumahnya di mana tuh? Rumahnya sih jauh banget, Mbak, Mas. Jauh Jauh banget. banget. Di Tapi daerah ujung Berung gitu. oh iya jauh Iya. juga. Tapi kalau Mas sama Mbak mau bantu saya, Iya. keberatan nggak kalau kita ke rumah Tante Ici cari-cari informasi tentang ibu? Iya. Ya kita kan di sini emang tujuannya bantu lo kan. Iya. Nggak apa-apa, kita coba aja ke sana. Ya semoga aja sih ada. Iya iya. Ya, saya Tapi juga lo berharap tahu sih. rumahnya kan? Tahu sih rumahnya. Ya udah ntar lo tunjukin aja ya rumahnya. Kita coba ke sana dulu aja. Pas kita ke ujung Beruk itu ya. Iya. Ujung Berung. Oh, ujung Berung. Ujung Berung mah monyet. Iya. Ya kita ke daerah itulah pokoknya. Bukan daerah Ujung Berung. Oke. Mas, Mbak, ini rumahnya Tante Ici. Tapi lo yakin kita kesini? Kan udah lama nggak kesini kan? Iya udah lama banget, tapi saya masih tahu kok kalau ini rumah Tante Ici. Yakin lo? Yakin Mas? Kita coba turun aja. Ya udah kalau yakin kita coba aja ya. Yuk. Assalamualaikum. Ya Mas, Mbak. Iya iya. Assalamualaikum. 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 Permisi. Assalamualaikum. Tante, Halo tante, kenalin saya Mario. Saya Fatia. Ini dari tim terang terang ada apa ya? gini Tante. Rehan kesini mau nyari ibu Tante. Ada ibu nggak Tante di sini? Silakan duduk, silakan duduk. Duduk. Silakan duduk, Mbak. Iya iya. Fatia duduk sini. Ya. Rehan bingung banget. Ibu tuh pergi, Rehan nggak tahu. Makanya Rehan kesini mau nyari ibu. Kamu udah berapa hari kamu nyari ibu, Nak? Rehan udah setiap hari nyari ibu Tante dari kemarin-kemarin. Dan Rehan tuh sempat nyari Bang Fahri ke Jakarta. Makanya tuh Rehan ninggalin ibu. Dan Rehan baru dapat kabar dari Om kalau ibu tuh pergi, kabur dari rumah Tante. Makanya Rehan nggak tahu sekarang ibu di mana Tante. Makanya kamu jaga di rumah, jangan kemana-mana. Jaga ibu kamu lagi sakit. Kamu bisanya bertengkar mulu sama Fahri. Kok Tante tahu sih kalau Rehan berantem sama Bang Fahri? Jangan-jangan ada yang Tante sembunyiin ya dari kamu sama ibu? Tolong Tante kasih tahu Rehan, ibu di mana? Gimana ya? Iya, Rehan. Ibu kamu kemarin kesini. Dia perlu refreshing, Rehan. Dia stres, Rehan. Berarti Tante udah tahu kalau ibu tuh kesini? Iya. Tante kenapa nggak kasih tahu Rehan sih kalau ibu udah pernah kesini Tante? Rehan tuh udah nyari-nyari kesana sini. Harusnya kamu jagain ibu kamu, Rehan. Kemarin Fahri juga kesini. Dia bilang sama Fahri, minta diantar dia ke Bali ibu kamu. Tuh kan Mas, Mbak. Berarti si Fahri tuh tahu kalau ibu tuh kesini. Dan Fahri tuh ngajak ibu ke Bali. Kan gue udah bilang, kakak lo pasti memikirkan sesuatu kemarin tuh. Terus ibu kapan ke Balinya Tante? Kalau ibu kamu ke Bali, tante nggak tahu kapan. Cuma ibu kamu lagi siap-siap.
Terus sekarang ibu lagi di mana tante? Tante nggak tahu Rehan. Jadi habis dari sini tante nggak tahu ibunya Rehan pergi kemana? Iya nggak tahu. Tadi sih lagi siap-siap, ternyata pergi nggak tahu, nggak bilang. Dia perginya sama Fahri, minta diantar sama Fahri. Fahri ngajak ibu kemana ya tante? Tante nggak tahu Rehan. Boleh mbak, mas. Terus cari kemana nih? Yaudah kalau gitu, Rehan pamit aja tante ya. Kamu hati-hati ya Rehan. Yaudah tante kalau gitu. Iya. Makasih informasi tante. Iya. Ya, ya, makasih Mbak. Ya, makasih Mas. Waalaikumsalam. Terus gimana dong? Kita sekarang mau nyari kemana? Ya, saya juga bingung mas mbak. Si Fahri tuh udah ngajak ibu pergi. Tapi saya juga nggak tahu ngajak ibu kemana. Oh. Dan sekarang dia di mana? Gini aja deh mending. Lo telepon Fahri aja. Ya kan? Karena Fahri ya kan yang tahu. Coba ditelepon deh sekarang. Coba telepon sekarang. Ya sebentar mas. Coba sekali lagi deh Coba lagi, gimana? coba lagi. Siapa tahu dia lagi di jalan. Tetap nggak diangkat. Oke, enggak. Terus kita kemana? Nah, coba lu gini deh, lu tenangin diri, lu pikir deh. Lu coba pikir-pikir lagi, kira-kira di mana? Saya khawatir mas. Takut ibu kenapa-kenapa. Iya. Nah, makanya lu tenang dulu. Lu tarik nafas, lu tenang dulu, lu coba pikir nih, kira-kira dibawa kemana sama abang lo? Lo inget-inget deh saudara lo atau siapapun lah yang di Bandung. Bentar deh, tadi tante lo bilang kalau misalnya nyokap lo mau liburan kan? Iya. Lagi siap-siap. Kalau lagi siap-siap harusnya ngambil baju nggak sih, Yo? Iya kan? Iya. Terus dijemput sama Fahri, abangnya. Kemana coba? Ke rumah kan? Harusnya ke rumah. Ya udah kalau gitu kita langsung ke rumah aja mbak. Biar kita bisa cepat ketemu langsung sama ibu. Ya udah, ayo. Ya udah. Ya udah. Kalau malam-malam gini nyokap lu masih di rumah kan nih? Saya juga nggak tahu sih mas. Tapi semoga aja sih ada nyokap saya masih di sana. Soalnya kan perjalanannya juga jauh. Iya. Saya dan- takut nggak keburu. Dari mana tadi Fata? Ujung Berung. Ujung Berung. Ujung Berung kan. Aneh ya. Abang lo tuh kan taunya lo udah nyariin dia biar bisa ketemu sama ibu lo di Bandung kan. Nah sekarang ketika dia udah bareng sama ibu lo, kok nggak dikasih tahu? Ya mungkin karena abang saya tuh nggak percaya kalau saya tuh ngejaga ibu saya mbak. Terus Tante Ici tadi, tante lu juga sempat ngomong kan. Lu berdua tuh kayak ribut-ribut terus di rumah sampai nyokap lu stres itu. Emang lu kalau berantem sama abang lu gimana sih? Fisik? Enggak sih mas. Kita tuh berantem ya sewajarnya aja. Kayak abang sama adik gitu. Mungkin karena ibu saya nganggapnya terlalu besar. Terus ibu saya jadi stres. Mikir kalau saya tuh berantem sama abang saya tuh heboh. Cuma berantemnya tiap hari. Iya. Ya gimana ya mas? Abang saya tuh selalu nyangka-nyangka saya tuh kalau saya nggak peduli sama ibu saya. Padahal mas lihat sendiri kan, abang saya yang kabur. Ya abang lu emang kabur, cuman kan akhirnya abang lu yang ngejemput nyokap lu di ini kan, Tante Cici Ici. kan. Dan tante lu tadi juga kayak apa ya? Kayak paham bener lah masalah lu sama abang lu. Ya saya juga bingung mas, kenapa tante saya tuh nggak bilang dari awal kalau ibu saya tuh ke rumah dia. Iya. Ya kan tante lu tadi udah bilang nyokap lu pengen refreshing kan, karena mungkin ngeliat anaknya berantem terus juga di rumah. Nah itu dia mas, kalau masalah refreshing mungkin abang saya ngajak ibu saya biar refreshing, biar dia ngira tuh kalau saya tuh nggak peduli sama ibu saya. Ya biar dia tuh tahu kalau saya tuh nggak ngurusin ibu saya mas. Dan biar terkesan kalau misalnya lo tuh nggak peduli sama ibu lo, lebih peduli abang lo sama ibu lo gitu. Iya, padahal di sini tuh saya yang lebih peduli sama ibu saya mbak. Kalau abang saya yang lebih peduli nggak mungkin dia kabur dari rumah. Mas, mbak, jangan-jangan abang saya habis nganter ibu saya ke bandara.
Ya, kita telat dong. Iya itu Bang saya Fahri. Serius? Kok gue nggak tahu? Aduh Mas, Bang gimana dong? Berarti kita telat. Udah lu tenang dulu. Kita lihat dulu. Kita cek dulu. Aduh Mas, Mbak, saya udah nggak bisa ketemu ibu saya lagi nih. Jangan berpikiran kayak gitu dulu. Lu tenang dulu, bro. Belum tentu kan, mungkin dia habis beli obat atau apa kan? Makanya yang mana? Nenek, ini rumah saya. Ini. Oh nih, udah. Ya, Ini rumah ini lu. rumah saya. Kalau- Mas, Mbak turun. Ayo. Bang. Lu kenapa nggak bilang gua, Bang? Di sini. Lu kenapa nggak bilang gua? Gua udah ketemu sama ibu. Tenang dong, bro. Ini, aduh. Jangan-jangan lu habis dari bandara kan? Lu nganter ibu ke Bali. Bandara apaan? Gua ini habis beli obat. Iya, gua persediaan sebelum ibu ke bandara, gua udah siap beliin obat. Biar lu mandiri. Kenapa gua ke Jakarta tinggalin lu? Sama, biar lu bisa ngejaga ngerawat ibu. Selama ini kalian tuh dibohongin sama dia. Bilangnya gua yang ngelakarin ibu, tapi aku bukannya dia. Maksudnya gimana tuh? Kenapa gua kasih uang sama lu? Dan lu tuh bisa ngisiin uang, bisa beli obat buat ibu. Sekarang tuh ibu tuh lagi sakit, butuh kita. Cobalah tolong lu lebih dewasa. Gue nyesel banget. Gue tahu dulu gue salah bang. Gue nggak peduli sama ibu. Tapi sekarang gue sayang banget sama ibu bang. Gue nggak peduli dulu tapi sekarang gue sayang bang sama ibu. Itu ibu di dalam. Bu, Ibu. ibu. Maafin Rehan bu. Maafin Rehan bu. Rehan udah gak peduli sama ibu. Sekarang Rehan nyesel bu. Rehan gak mau jadi anak durhaka bu. Rehan nyesel bu. Rehan janji bakal jagain ibu terus. Rehan pengen ibu sembuh lagi. Rehan gak pengen lihat ibu kayak gini. Maafin gue bang. Gue janji bang, gue bakal jagain ibu selama ini bang. Ibu Maafin gue bang. Selama ini gue udah gak peduli sama ibu. Ibu kenapa bu? Telepon bang, telepon ambulan. Kita bawa ke rumah sakit bang. Ibu. Kenapa ibu? Bu. Ibu. Ibu kenapa bu? Aduh. Bu. Rehan cepet dong. Rehan bingung yang mana? Bu. Gimana? Gini aja, dibawa ke mobil aja. Mobil kita aja, dibawa ke mobil kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam tayangan tadi di awal sempat kita menyaksikan sesungguhnya seorang anak
akan mendapatkan anugerah surga. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sang anak berupaya untuk merawat ibunya. Dan ini adalah merupakan satu ibadah yang utama dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang sekali, di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan ibunya tidak bersyukur karena sudah dirawat, tapi masih saja membanding-bandingkan satu anak dengan anak yang lain. Dan atau mungkin kemungkinan yang kedua, si anak justru tidak bersabar. Padahal sesungguhnya saat dia bersabar, disinilah surga buat dirinya. Disinilah keridhaan Allah buat dirinya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, apalagi di sini ibu. Sayang sekali, bahkan kemudian akhirnya meninggalkan dan memutuskan silaturahim. Padahal memutuskan silaturahim adalah sebab seseorang masuk ke dalam neraka. Saudaraku, dalam tayangan tadi kita juga dapat saksikan betapa kasih sayang orang tua, betapa cintanya ibu, betapa pengorbanannya ibu. Walaupun ya kita tahu bahwa mendonorkan atau mungkin bahkan memberikan bagian tubuh seperti ginjal atau bagian tubuh yang lain adalah bukan suatu perkara mudah. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang kemudian mau menjual belikan bagian dari tubuh tidak terkecuali ginjal, tapi ini pada prakteknya adalah sesuatu yang sulit. Seorang ibu mau mengorbankan itu asal keluarganya rukun. Saudaraku, bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada orang tua yang telah begitu luar biasa memberikan sesuatu kepada kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa berbuat baik kepada orang tua kita, tidak terkecuali ibu, dalam peribadatan kita sehari-hari, menyembah kepada Allah dan juga berbuat baik kepada mereka, sehingga kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.